terlihat aktif, lincah, dan ceria. Bukan berarti tanpa masalah kesehatan. Faktanya, penyakit jantung bawaan pada anak seringkali tampak tanpa gejala jelas di awal. Banyak orang tua tidak menyadari sang buah hati sedang berjuang dengan kondisi jantungnya. Hingga baru terdeteksi saat kondisinya memburuk. Lalu, apa saja tanda tersembunyi yang wajib diwaspadai orang tua? Dan seberapa penting deteksi dini untuk menyelamatkan masa depan anak? Temukan jawabannya hari ini di Waktu Indonesia Sehat. Astagfirullahaladzim, cerah banget. Itu bibir lebih pink dari lipstik aku. Bibir manis sih. Itu gak sadar apa tadi lipstik kan? Gak sadar. Abis itu tadi apa? Nemenin anak-anak kecil biar gak jadi serangan jantung bawaan. Hah, gimana? Abis nenengin anak-anak. Jadi badut? Jadi badut? Enggak jadi badut. Lah apa namanya kalau ini gak badut, Kang Pebi? Hah? Apa namanya? Bedak compang-compeng, gak jelas. Selamat pagi Fit Family, setiap hari Sabtu dan Minggu ketemu lagi dengan Angie yang selalu terheran-heran dengan apa yang dilakukan Kang Pebi setiap weekendnya. Nah untuk kali ini kayaknya korelasinya ada nih Kang Pebi yang lagi berdandan lucu untuk anak-anak ya? Buat hibur, biar Buat senang. hibur. Tapi itu anak-anak sakit? Enggak. Anak tetangga sih ambilin kayak ini. Anak sakit loh. Halo polisi. Gak gitu ya, gak gitu, lihat tuh. Nah, sampai nih. Wow. Gak sadar nih. Tapi tahu nggak Kang? Ini ada berita yang bilang kayak gini. Ternyata di salah satu portal berita ya. Portal apa nih, perumahan? Portal apa sih? Gak gitu konsepnya. Oh, portal berita. Oh, iya, Pemberitaan ya. Oke. Setiap tahun puluhan ribu bayi di Indonesia lahir dengan penyakit jantung bawaan atau PJB. Namun kapasitas penanganan medis dalam negeri masih timpang. Nah bayangin aja ya, dengan misalnya 50 ribu kasus baru tiap tahunnya yang tertangani itu cuma 10%, cuma 5 ribu. Wih, serem banget buat itu. Ya kan, jadi kayak bingung juga sih penyakit jantung bawaan tuh sebenarnya aku nggak paham deh. Dulu kan di wasiat juga pernah bahas kalau penyakit jantung itu katanya tidak ada yang turunan. Iya. Ya kan, tapi inget nggak waktu itu kita ada bahas kan. Tapi kalau yang namanya bawaan tuh seperti apa? Apa dari sang ibu mengandung ada sesuatu yang buat anatomi jantungnya berbeda gitu. Rokok ya. aktif. Rokok tuh bisa ya? Bisa, alkohol. Iya bisa jadi tanda kutip apa yang dilakukan ibu itu berpengaruh sama anak dikandungnya pas lahir, jadi ada. Nah itu bahaya tuh, makanya kalau jadi maaf nih Kenji ya, kalau Kenji udah nikah nih. Kan udah nikah? Udah nikah. Gimana sih? Oh, berarti udah nggak ada kecepatan. bukan itu Kenji. Bukan Kenji. Terus. Kenji kalau sedang mengandung itu harus jaga tuh pola makannya juga segala macam. Perokok nggak boleh, alkohol. Makan makanan yang nggak produktif dia, lah harus dihindari kayak gitu. Apaan sih makan nggak produktif? Aku ya masuknya kayak gorengan segala macem tuh, yang karena macem-macem tuh. Sekarang mungkin aku manggilnya Dokter Pebi aja ya. Ya. Kebetulan nih pas banget nih. Bentar, jangan kelamaan itu. Tadi aku ada telepon Dokter Ngabila. Kayaknya udah sampai. Tuh kan sampai masuk sendiri kan. Ini lagi pada ngomongin apa? Itu Kang Pebi kamu ngapain? Hah? Abis ini Pangling? masuk pangli sih. Iya. Orang tadi ketemu di lampu merah. Tapi aku sawer nggak? Aku sawer nggak? Jangan dong, jangan dong disawer. Gimana Kenji? itu tadi iseng aja. Ternyata si Kang Pebi itu lagi ngambil side job menghibur anak-anak gitu. Untuk jadi nggak tahu mungkin untuk humor-humor badut-badutan lucu-lucuan ya. Tapi aku jadi inget Dok, karena barusan tadi kebetulan ada satu portal media bilang bahwa penyakit jantung bawaan PJB ya. Iya. Itu ternyata kalau di Indonesia angkanya meningkat, tapi penanganannya tetap 10% gitu. Nah sebenarnya aku tuh bingung dulu nih, yang namanya penyakit jantung bawaan dulu kan pernah dibahas Dok di wasiat. Itu tidak ada penyakit jantung anak turunan. Penyakit jantung itu bukan genetik kata yang gitu. Lalu yang disebut bawaan tuh apa? Ya, oke. Jadi yang namanya bawaan berarti dia dari dalam kandungan sudah terjadi kelainan kan, seperti itu. Nah, itu kondisinya bisa macam-macam. Kita bisa bagi dua, ada infeksi sama non-infeksi. Nah, infeksi biasanya kalau kita sebut yang biasanya cacat bawaan lahir seperti itu ya, itu biasanya TORCH ya, infeksi tokso, rubella, lalu juga sitomegalovirus dan juga herpes. Yang paling banyak biasanya rubella sih, campak Jerman, kayak gitu. Nah, tapi bisa juga bukan karena infeksi. Bisa juga karena kondisi
fisik dan mental calon ibunya itu tidak kita siapkan dengan baik, Kak Enji. Jadi harusnya kan pas saat mau, sekarang kan ada pemeriksaan Cartin tuh calon pengantin. Yeah. Sebagai syarat sertifikat layak kawin untuk daftar nikah di KUA. Wow. Baik itu cewek sama cowok. Nah yang cewek itu kan biasanya diperiksa tuh darahnya, punya kelainan apa, riwayat Sebelum nikah, genetiknya. dokter, maaf. Iya sebelum nikah. Jadi sebelum nikah kita udah siapin pemeriksaan dari puskesmasnya sama dia minum vitamin-vitamin. Karena seperti misalnya tablet besi, tablet tambah darah, asam folat, itu penting untuk mencegah kecacatan pada janin. Nah, kalau yang tokso itu yang hewan-hewan peliharaan Betul bukan? banget. Kalau nih, Kucing, kalau anjing, bulu-bulunya nggak sih? itu kan ada vaksinnya. Berarti buat nggak hewan ya? boleh dilakukan saat dia mengandung atau sebelumnya, atau kalau kondisi sudah pernah terjangkit terus habis itu kan ada antibodinya tuh Dok, apakah itu juga termasuk bisa mempengaruhi? Jadi kan campak rubella itu termasuk 15 imunisasi gratis dari pemerintah. Dia dapat pas usia 9 bulan, 1,5 tahun atau 2 tahun. Terus SD dapat lagi ya. Nah, itu kadang-kadang nggak diberikan sama sekali atau dia diberikannya tidak lengkap. Sehingga kekebalan tubuh si calon ibu, calon pengantin maupun calon ibu itu dia belum cukup sempurna. Karena belum sama sekali atau baru 1, 2 belum lengkap seperti itu. Nah, beberapa ada dokter yang menyarankan terutama dari penyakit dalam itu diulang lagi 2 kali pada usia dewasa selang 4 minggu terutama pada calon pengantin. Emang intervalnya berapa Dok? 2 kali diberikan dengan jarak 1 bulan. 1 bulan ya? Biasa seperti itu. Nah, biasa kalau pada orang dewasa kita udah pakai yang paket mumps, measles, rubella. Jadi ada untuk mencegah gondongannya juga kayak gitu. Jadi itu termasuk yang disarankan kepada calon pengantin untuk mencegah infeksi pada janin. Kalau udah pernah terjangkit lalu dia udah ada antibody ya gitu, itu akan berbahaya juga. Sebenarnya sih harusnya enggak ya, karena kan pasif seperti itu. Jadi infeksinya tidak aktif gitu. Jadi orang yang sudah pernah sakit atau sudah divaksin sebelumnya dia relatif punya kekebalan yang sudah lebih baik. Cuman ini kalau dia bisa udah disembuhin gak sih? Nih maaf Kenji, bisa disembuhin gak sih kalau udah tadi bilang dokter? Iya, kalau seandainya penyakit jantungnya nanti kan didiagnosis dokter dulu. Nah, tapi kan kadang-kadang yang bahaya suka terlambat. Ah iya bahaya. Jadi keburu kefatalan dulu, terus meninggal. Ih, hati-hati Kenji ya. Sekarang mah bener deh, apalagi melihara hewan tadi Kenji bilang. Makanya tadi kan kita fokus sama sebelum menikah, sebelum kehamilan itu terjadi, sebelum ada anak gitu ya kan. Apa yang bisa dilakukan kita untuk mempersiapkan pernikahan itu tadi udah disebutkan. Tapi kalau seandainya kita skip nih, yang fase-fase itu skip, apa sih yang bisa dilakukan? Karena nanti setelah anaknya lahir itu banyak juga anak yang tidak bergejala katanya gitu ya kan. Iya. Nah, tidak semua orang tua mungkin tahu bahwa kalau terlihat anaknya sehat-sehat aja, oh anak gue sehat nih, nggak perlu ada pemeriksaan jantung ya kan Dok? Iya, Kan? Karena betul, ngeliat anaknya lari-lari sana sini aktif banget gitu ya kan, dipikir semuanya baik-baik aja, cuman mengikuti vaksin-vaksin yang tertera dan lain-lain. Nah itulah yang harus kita kulik nih sebenarnya, seberapa penting dan kapan harusnya kita memeriksakan mengenai kesehatan jantung anak. Nanti Wasiat akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat tanpa Wasiat. Spesial untuk Ayah Bunda Fit Family hari ini membahas mengenai penyakit jantung bawaan atau PJB bersama dengan Enji Ang. Hari ini di Wasiat bersama dengan Dokter Ngabila, dan pastinya ada apa kejutan ya kan? Dokter tamu kita hari ini bukan hanya dokter spesialis anak aja, tapi juga spesialis apa sih, dan ada jabatan lainnya yaitu sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Ini salah satu gurunya Dokter Ngabila pasti kan? dong pastinya. Ya kan, kalau ini adalah salah satu dokter favorit aku di Threads. Ayo yang suka main media sosial, please welcome Dokter Fibrin. Halo ketemu idola. Iya. Sehat Dok? Alhamdulillah. Silakan Dok. Silakan Dok. Dok, nanti pas ini Wasiat tayang tolong dipromoin di Threads ya. Jangan lupa tag aku ya kan. Dok, aku pengen tahu dong, itu kok panjang banget tuh gelarnya, dokter spesialis anak, ada subnya lagi, itu apa? Kardio anak. Iya, jadi dokter spesialis anak itu nanti dia belajar lagi subspesialis. Ada 14 subspesialis. Nanti ada misalkan kayak alergi imunologi, pencernaan, macam-macam, ada 14 tuh. Nah, saya yang kardiologi atau jantung. Berarti jantung
itu bukan dari jantung terpecah jadi subspesialis anak dan dewasa, tapi dari anak dulu ada subspesialis, salah satunya jantung. Iya, ada 2 pendekatan. Kalau saya mengambil spesialis anak dulu, baru mendalami subspesialis jantung anak. Tapi ada teman-teman sejawat yang dari spesialis jantung pembuluh darah mengambil subspesialis jantung anak. Baik, nah tadi juga sebelum dokter nyampai, dokter Ngabila udah bilang tuh mengenai pemahaman mengenai dokter itu kan tidak ada yang mengklasifikasikan bahwa penyakit jantung ini adalah turunan ya dok ya. Dulu sempat dibahas di sini juga di wasiat, tapi ada yang namanya bawaan. Perbedaannya itu apa dan alasan yang faktualnya apa sih dok? Ya kalau turunan atau genetik ya, itu kan dipengaruhi oleh genetik dari kedua orang tuanya, ayah ibunya ya. Nah, ada sebagian penyakit jantung bawaan yang memang ada faktor genetiknya. Misalnya ibunya ada jantung bocor tipe ASD ya. Saya pernah ketemu itu. Anak perempuannya dua-duanya sama juga menderita penyakit jantung bocor tipe ASD juga. Oh, jadi ada? Ada yang seperti itu. Tapi itu nggak banyak ya. Mungkin sekitar 3-7%. Menjadi lebih tinggi kemungkinannya kalau bapak dan ibunya dua-duanya ada penyakit jantung bawaan. Nanti anak yang lahir dari bapak dan ibu yang penyakit jantung bawaan itu mungkin sekitar 7-10% bisa mengalami penyakit jantung bawaan juga. Nah, itu faktor genetik. Jadi dari ayah dan ibu ya. Tetapi yang disebut penyakit jantung bawaan itu memang ada kelainan anatomi ya, struktur jantung pada saat masih janin ya. Biasanya 3 bulan pertama kehidupan ya. Itu ada kelainan di situ, kelainan pembentukannya ya. Dan pada saat dia lahir itu sudah membawa penyakit jantung bawaan tadi. Nah, kenapa bisa ada kelainan dengan jantung bawaan itu saat dia masih janin, dok? Apa benar tadi hanya dipengaruhi dengan faktor luar nih? Ibunya merokok atau kena jadi perokok pasif, alkohol, terus tadi polusi udara juga ya, dok ya? Sama apa tadi, dok? Obat-obatan ya? Obat-obatan. Ya, apakah itu hanya faktor-faktor yang menjadikan anak ini punya penyakit jantung bawaan? Jadi penyebab utamanya sebetulnya ada yang bisa dipastikan dan ada juga yang tidak. Ada yang multifaktor lah namanya. Ya. Kalau yang bisa dipastikan misalkan pada saat ibunya hamil muda tertular rubella atau campak Jerman. Jadi pernah ada ibu sedang hamil muda, kakaknya yang sekolah SD itu tertular rubella di sekolahnya. Ya, baik kakaknya maupun ibunya sakitnya ringan aja, cuma anget-anget sedikit, ada bengkak kelenjar sedikit, ada merah-merah, ya sembuh. Tapi yang fatal di janinnya, janinnya itu bisa kena sindrom rubella kongenital ya. Itu matanya katarak, telinganya buta, kepalanya atau otaknya kecil, jantungnya bocor. Jadi begitu dia lahir, dia mesti dibawa berobat ke poli jantung, poli saraf, kemudian THT, poli mata, ya matanya mesti dioperasi. Otaknya? Nah, otaknya yang susah. Tergantung dari jenis penyakitnya seperti apa. Sahabat aku anaknya itu, dok, yang penyempitan katup itu. Tapi waktu itu ada kondisi di mana dokter tidak mau melakukan operasi. Umur berapa katanya tuh, Kak? gitu. Masih bayi yang kayak tadi dokter bilang, masih balita lah waktu itu. Bahkan mungkin batita bahkan. Sekarang sih udah operasi ya. Tapi waktu itu katanya, jadi dia tuh sekarang pakai balon apa gitu, dok. Nah, terus dia bilang, kenapa waktu itu nggak operasi? Jawabannya, it was not effective. They did realize that the balloon will crack the artery. Then they decide to remove the narrow part and add on this animal or synthetic skin also. They had to fix not only the artery but also the inner part of his heart, katanya. Jadi ada tambahan sintetik. Memang seperti itu ya kalau jantung anak ya? Ya mungkin dia ada replacement dari katup ya. Itu akan bahaya nggak, dok, kalau dia udah gede nanti? Kalau replacement katupnya dilakukan pada saat usia bayi, ada kemungkinan pada saat remaja nanti dia diganti lagi dengan katup yang lebih besar. Ya. Tapi itu bahaya nggak?
bahaya atau tidak tergantung dari hasil operasinya dan jenis kelainannya. Ya, sebetulnya sebagian besar penyakit jantung bawaan itu sekarang ini sudah bisa sembuh total seperti anak normal. Oh iya, Ya. alhamdulillah. Sebagian kecilnya yaitu penyakit jantung bawaan yang kompleks itu bisa dilakukan terapi operasi paliatif namanya ya, supaya anak itu bisa mendekati normal, nggak bisa 100% tapi mungkin 80% lah. Jadi jantungnya nggak dikoreksi total, tapi ada beberapa operasi yang menyambung-nyambungkan pembuluh darahnya supaya dia bisa lebih nyaman dalam hidup. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi memang beragam betul tata laksananya sesuai dengan diagnosisnya apa. Yang dokter tangani selama ini dari 3 klasifikasi tadi dok, paling banyak tuh anak-anak Indonesia yang mana dok? Ya, yang paling banyak adalah yang penyakit jantung bawaan tidak biru. Non Ya. apa tadi? No, asianotik. Asianotik. Ya, di antaranya kayak kebocoran di antara 2 bilik jantung, ya VSD, kebocoran di antara 2 serambi jantung, ASD, dan juga ada PDA, ada saluran yang menghubungkan antara pembuluh aorta dengan pembuluh yang ke paru-paru, yang harusnya nutup di awal beberapa hari setelah lahir, dia nggak nutup-nutup. Nah, kelainan-kelainan yang simpel yang tidak biru, ini sebagian besarnya bisa ditutup tanpa operasi sekarang ini melalui kateterisasi jantung. Kan kalau orang dewasa sering pasang ring gitu ya. Nah pada anak juga bisa tuh, tapi bukan ring seperti orang dewasa, tapi dia dipasang device untuk menutup lubang. Lubangnya itu ditutup secara transkateter. Tanpa operasi itu namanya. Tanpa operasi. Jadi Tapi syaratnya bayi. Masukin selang gitu aja. biasanya sih kalau PDA itu di atas 5 kilo. 5 kilo Ya. syaratnya. Kalau VSD sekitar 10 kiloan. 3 bulan berarti. 3 bulan ya, berarti 0 sampai 3 bulan aja. Balik lagi mungkin ke 1000 hari pertama kehidupan juga kali ya. Iya. Kita fokusnya dengan pengembangan organ dan lain-lainnya nggak sih dok? Ya, jadi penyakit jantung bawaan ini salah satu kontributor untuk terjadinya stunting. Ya, yang tidak ketahuan ya dok. Iya, nggak ketahuan. Makanya kan bagaimana kita tahunya seorang bayi itu penyakit jantung bawaan yang bocornya besar misalkan dari kurva tumbuh kembangnya, kurva pertumbuhannya. Jadi kalau anak misalkan bedakan antara berat badan tidak naik karena TBC pada anak atau pada ISK pada anak. Itu dari awal sampai umur kira-kira 6 bulan kurvanya bagus. Tapi Nanti di 6 bulan stuck dia. Segitu aja nggak mau naik-naik. Tapi kalau penyakit jantung bawaan dari lahir kira-kira misalkan 3 kilo, kontrol umur sebulan beratnya 3,1. Umur 2 bulan turun jadi 2,9. Jadi 3 bulan itu dia nggak naik sama sekali berat badannya. Nah pada kasus seperti ini pertimbangkan penyakit jantung bawaan. Dicek ya. Biasanya kecelengnya di sini berarti. Ya, dia biasanya nanti disertai dengan nyusunya terputus-putus, sering melengos, terengah-engah, keringetan di dahi, seperti itu. Nah ini nih Fit Family, orang tua yang mungkin sebelumnya belum tahu ayah bunda, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan. Jangan pikir kalau anak aktif lari-lari sana sini ya kan happy-happy aja, itu tidak dibutuhkan pemeriksaan seperti apa yang dokter-dokter kita sampaikan. Akan kita bahas lebih lanjut lagi seperti apa nanti penanganan dan seperti apa penyakit ini hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Angie bersama dengan Dokter Ngabila dan juga Dokter Piprim hari ini ada untuk Fit Family untuk kita bahas kulik-kulik lagi mengenai penyakit jantung bawaan pada anak. Nah, secara di sini tadi sebelum kita memulai obrolan spesifik ini bahwa ada pemberitaan yang bilang dari 50.000 kasus anak penyakit jantung bawaan tertangani itu hanya 10%, hanya 5.000. Sekarang kita tanya sama Dokter Piprim ya, apakah benar pemberitaan itu fakta, Dok? Ya, jadi di Indonesia sekarang ini walaupun terus meningkat ya kapasitasnya, tetapi kira-kira memang masih 10% ya tata laksana. Terlambatnya itu ada 4 level. Jadi udah ketahuan ini suspek PJB, tapi nggak dilakukan echo karena nggak ada yang melakukannya ya. Jadi sebetulnya ada namanya screening penyakit jantung bawaan kritis. Itu dulu ya. Penyakit jantung bawaan kritis itu adalah satu penyakit jantung bawaan yang dia butuh tata laksana segera, kalau enggak bayinya meninggal, kira-kira gitu. Itu khasnya adalah
begitu lahir anaknya bagus, nilai Apgar-nya normal, ya. Tiba-tiba usia beberapa jam gitu anaknya mulai biru, saturasinya menurun. Nah, ini ada screening pakai pulse oximetry, tahu kan ya? Pulse oximetry yang kita COVID itu loh Kak. pada COVID kan saturasinya berapa gitu ya? Nah itu nanti ada saturasi di tangan dengan di kaki dibandingkan kalau bedanya lebih dari 3% atau saturasi secara umum di bawah 95%. Nah itu indikasi untuk dilakukan ekokardiografi. Nah, itu dulu ya. Kemudian nanti untuk pemeriksaan ekokardiografi sebetulnya sudah bisa ditanggung oleh BPJS. Ya, jadi bisa gratis dilakukan di rumah sakit yang memang ada konsultan jantung anaknya. Tapi awalnya ke dokter spesialis anak dulu, baru dapat rujukan gitu ya dok, aturnya ya? Betul, ke spesialis anak dulu. Oke, tetap ditanggung sama pemerintah berarti ya dokter Nabila ya. Tapi memang untuk program screeningnya itu pada semua belum. Tapi bisa dialurkan ke situ ya dok ya. Berarti jangan takut Fit Family, jangan takut. Nah sekarang Angie akan mengajak dokter-dokter kita untuk melihat dan juga menyimak pertanyaan dari Fit Family yang langsung bisa ditanggapi. Dok, saya mau nanya. Saya punya keponakan usia 4 tahun dan anaknya lincah banget. Nah, pada saat tidur, pas lagi nyenyak-nyenyak tidur, dia dadanya itu kelihatan naik turunnya cepat sama sering keringet dingin. Itu berbahaya nggak dok? Terima kasih. Anak umur 4 tahun lagi tidur nyenyak, terus habis itu terlihat adanya keringat dingin dan dadanya naik turun. Apakah itu adalah gejala bahaya dok? Iya, jadi anak umur 4 tahun ya, tentu kita harus tahu dulu berat saat ini seperti apa, tingginya seperti apa. Karena kalau dia ada masalah penyakit jantung bawaan yang signifikan, pasti dia jadi stunting. Ya, beratnya kurang, tinggi badan juga akan kurang. Tapi kalau anak 4 tahun berat badan, tinggi badannya sesuai dengan kurva, kemungkinan besar kalaupun ada penyakit jantung dia bukan yang tipe berat. Ya, mungkin bocornya kecil atau seperti apa. Nah, masalah nafasnya naik turun itu kan memang mesti dilihat seperti apa ya. Sebab masalah kelainan paru itu juga bisa yang disebut dengan pneumonia. Bukan masalah jantung saja yang seperti itu. Jadi sesak itu bisa paru atau jantung. Terus keringat dingin. Anak dengan sakit jantung bawaan, terutama yang tidak biru, yang bocornya besar, itu salah satu gejalanya memang mudah berkeringat, terutama pada saat menyusu. Tapi tidak semua anak yang berkeringat sakit jantung. Biasanya anak sakit jantung bawaan itu berat badannya tidak mau naik sesuai kurva pertumbuhan dan keringat dingin. Jadi keringatnya itu disertai dengan gangguan kenaikan berat badan dan menyusu terputus-putus. Itu satu paket. Oh, nggak bisa sendiri-sendiri nggak bisa. ya? Kalau anaknya pecicilan, lari sana-lari sini, berat badannya naik bagus, bisa naik sepeda, naik tangga, berenang segala macam. Insya Allah tuh anak sehat-sehat aja. Mungkin lagi mimpi aja dia ngapain jadi terengah. Enggak, kita kan nggak tahu ya dok, namanya anak-anak masih susah. Tapi memang ada gejala yang harusnya sepaket ya dok ya. Nggak bisa hanya keringat dingin doang gitu ya kan. Dan mungkin kalau dengan yang tadi disebutkan sama Fit Family, kalau pertumbuhan anaknya ini bagus, mungkin cek ke paru kali ya dok ya. Bisa atau kalau mau memastikan ya itu screening USG jantung atau ekokardiografi. Yang tadi dokter Nabila bilang ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi dok, silakan ditanggapi video yang satu ini. Selamat sore dok, saya Aprilianto, izin bertanya tentang penyakit jantung bawaan atau PJB. Sekiranya anak kecil itu ada penyakit jantung bawaan, apakah di sekolah itu masih boleh untuk ikut olahraga yang berat-berat atau memang tidak boleh sama sekali dok? Itu aja dok pertanyaannya, terima kasih. Wah, Angie jadi inget dok waktu SD SMP olahraganya itu bukan cuma lari-lari, ada yang kayak salto-salto gitu kan dok, kayak belajar push up, sit up gitu. Walaupun itu kayaknya SMP apa SMA. Tapi mungkin dengan sekarang beragamnya sekolah-sekolah anak, apalagi mungkin ada yang internasional dan lain-lain, itu kan lebih beragam lagi. Adakah olahraga yang harus dihindari dok? Ya, tentu saja anak
tergantung penyakit jantung bawaannya tipe apa. Ya, Ada tipe. Iya, kalau defeknya kecil, lubangnya kecil, itu aktivitas fisik juga tidak ada masalah. Tapi kalau anaknya bocornya besar atau penyakit jantung bawaan biru, seperti tetralogi Fallot misalkan, itu anak cepat capek, ya. Makanya sebetulnya semua anak penyakit jantung bawaan itu harus sudah diselesaikan masalahnya, apakah dengan operasi atau tidak operasi, sebelum dia masuk sekolah. Supaya pada saat sekolah dia sudah bisa ikut aktif bersama dengan teman-temannya, ya. Itu ada satu kasus, kasihan ya, penyakit jantung bawaan biru, tetralogi Fallot yang paling banyak itu. Jadi pada saat sekolah teman-temannya pada lari-lari, dia lari sebentar terus jongkok. Kita tahu kan TOF itu kan sering jongkok untuk meredakan seseknya, meredakan ngos-ngosannya. Nah, kemudian lalu dioperasi, ya. Apa coba yang kesan anaknya yang ini? Dokter, aku mau dioperasi supaya bisa lari seperti teman-teman aku, katanya. Jadi bisa lari itu anugerah luar biasa buat anak penyakit jantung bawaan itu. Makanya ini untuk para orang tua, jangan ragu, jangan khawatir ya. Kalau ada anak yang sakit jantung bawaan, ayo segera diobati sampai tuntas biar dia bisa ceria bersama teman-temannya. Menikmati masa anak-anaknya ya, bisa Dok, ya. lari-lari dan sebagainya. Jangan tunda-tunda. Kalau Kasian. mainan Dok, bawa misalnya ke taman bermain gitu, terlalu excited, terus habis itu adakah tahu kan permainan-permainan yang rumah setan gitu ya kan, kaget-kaget, Adrenalin. apa adrenalin rush gitu, itu juga nggak boleh dong. Ya, sebaiknya kalau anak-anak yang ada sakit jantung bawaan ya, bukan masalah kaget-kagetan, Oh, tetapi masalah aktivitas fisiknya ya. Oh. Ya, itu kan kalau adrenalin itu bikin detak jantungnya cepat kan. Nah, itu juga bahaya. Tapi sebetulnya kalaupun anak dengan penyakit jantung bawaan yang kompleks itu sudah dioperasi, ya, nanti dokter akan menilai dia udah boleh aktivitas fisik seperti biasa, ataukah dia harus menghindari olahraga yang sifatnya kompetitif. Jadi ada misalkan pasca operasi penyakit jantung bawaan biru ya, dia sudah koreksi, sudah seperti normal. Tapi sepanjang hidupnya dia tidak boleh melakukan olahraga kompetitif. Seumur hidup. Ya, misalnya dia jadi atlet sprinter misalkan. Ya, tapi kalau sekedar jogging, it's okay. Jadi ada kutub yang orang tuanya ingin banget anaknya jadi olahragawan, tapi nanti ada kutub lain anaknya segala nggak boleh. Nah, padahal dia sudah operasi, sudah oke. Ini anaknya orang tuanya bilang overprotective. Nah, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Padahal nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita mesti luruskan. Jadi nanti dokternya akan kasih tahu aktivitas seperti apa yang boleh dilakukan. Biasanya olahraga kompetitif yang nggak boleh pada kelainan-kelainan yang biru biasanya yang sebelumnya ya. Tapi kalau kelainan yang simpel biasanya sih seperti anak normal biasa. Karena itu akan memacu detak jantung itu lebih cepat gitu ya, Dok, ya. Betul. Adrenalin rush ya balik lagi. Oke, masih punyakah kalian Fit Family pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakit jantung bawaan? Nanti akan dijawab dengan Dr. Pimprim dan juga Dr. Ngabila. Enji akan segera kembali untuk kamu. Yes, waktunya Isi Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Kembali lagi di weekend ini bersama dengan Enji, Dr. Ngabila, dan juga hari ini bersama dengan Dr. Pimprim yang sekaligus menjadi Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tadi udah kita bahas mengenai bagaimana kenyataannya penyakit jantung bawaan pada anak di Indonesia, bagaimana hambatan yang dihadapi tenaga kesehatan mengenai anak-anak yang mungkin ada yang tidak terdiagnosa sejak dini, lalu bagaimana rujukannya dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya kita lanjutkan lagi dari Fit Family, tadi juga sudah kita simak yang mengenai penyakit jantung bawaan ini. Apakah pemeriksaan ini segitu rumitnya untuk orang tua membawa anak yang mungkin nampaknya normal, Dok, atau mungkin memang harus ada yang tadi dokter bilang ini harus ke umum dulu, baru habis itu dirujuk lagi ke dokter spesialis anak yang untuk jantung. Tahapannya seperti apa yang seharusnya, Dok? Iya. Seperti penyakit pada umumnya ya, kalau dokter itu menegakkan diagnosis kan dari anamnesis dulu atau cerita dari orang tua, keluhan orang tua seperti apa. Nah, nanti biasanya dari keluhan inilah seorang dokter akan mencurigai. Tadi keluhannya misalnya
minum terputus-putus, berat badannya nggak bisa naik gitu ya. Nah itu keluhan namanya. Kemudian atau orang tuanya melihat kok anak saya kalau menangis biru ya dok, sekitar mulutnya. Ini kan penyakit jantung bawaan yang biru, yang sianosis tadi. Jadi sekitar mulutnya, ujung-ujung jari tangan dan kaki, kalau menangis kok tambah biru kelihatan jelas ya. Nah ini yang namanya anamnesis atau cerita dari orang tua. Dokter akan menganjurkan apakah operasi ataukah ditutup dengan alat, kira-kira gitu. Oke, baiklah. Dan juga masih banyak nih tentang mitos dan juga fakta mengenai sakit jantung. Bahkan bukan cuman anak aja ya, tapi untuk orang dewasa. Misalnya sering dengar, tau nggak dok, yang bentar-bentar sebelum ini main ini aja deh sekalian dok. Nih, dok, tolong sekalian. Kita akan kasih tunjuk sama Fit Family apakah yang beredar ini informasinya mitos atau fakta. Tolong diangkat dok. Yes, angkat, tunjukkan ke kamera apakah mitos atau fakta. Yang pertama, yang dilanjutin ya tadi, sakit jantung baik itu di dewasa atau sekarang lebih spesifiknya untuk anak, salah satu tandanya adalah tangannya yang basah. Mitos? Mitos. Why? Tapi banyak informasi itu dok. Iya. Jadi tangan yang basah itu karena kelenjar keringatnya berlebihan. Ya. Banyak anak normal, orang dewasa normal itu kalau kerja meja tulisnya basah, terus kakinya basah, ya kemana-mana basah. Tapi jantungnya oke-oke aja, gitu. Tapi nggak di tangan Tapi atau bukan kaki. di tangan aja. Itu pasti akan satu badannya ada Satu kelenjar. badan. Ya, satu paket dengan berat badan nggak mau naik dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dewasa dan anak sama, karena waktu itu di wasiat juga pernah dibahas, di dewasa juga mitos dok. Kirain itu bisa terdeteksi dari anak, tapi mitos juga Mitos ya. juga, Oh ya. berarti kalau anaknya tangannya basah, kakinya basah itu bukan tanda jantungnya lemah, malah mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Kan sekarang ada ya dok ya, yang perawatan juga untuk anak-anak yang kelenjar keringatnya berlebih, terus habis itu menimbulkan bau tidak sedap. Udah ada terapinya dok, kemarin lihat di Threads dok, belum baca ya. belum baca. Nanti habis ini baca ya. Nah selanjutnya kita lanjutkan lagi mitos atau fakta anak dengan penyakit jantung yang udah terdeteksi ya dok ya, tidak boleh merasakan senang yang berlebihan. Mitos. Kembali mitos. Tadi sudah dijelaskan tapi boleh diulangi lagi dok? Iya. Senang berlebihan atau excited ya, itu sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan masalah jantungnya ya, karena itu kan suasana emosi ya, apalagi kalau anak yang sudah ditangani ya, sudah dioperasi atau sudah ditutup, itu biasanya seperti anak normal saja. Tapi kalau excited aja nggak apa-apa. Ya normal-normalnya aja untuk Ya, normal menikmati aja. kehidupan anak-anak ya dok ya. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau bayi itu sering kaget, dia adalah tanda penyakit jantung. Mitos juga. Masih mitos, dari tadi informasi ini teh mitos. Oh iya, jadi bukan kaget-kagetan, wah ini jantungnya sensitif atau lemah. Ya, jadi anak-anak terutama bayi muda ya, itu kan memang biasa kaget. Itu normal aja. Even dia lagi tidur? Iya. Kagetan nggak apa-apa. Kalau ragu-ragu boleh direkam, orang tuanya nanti bawa ke dokter anak. Oke, tapi secara umum tidak ada yang menyatakan bahwa kaget itu tanda jantung ya dok ya? Tidak Lebih ada. ke saraf berarti ya? Oh oke, masih mitos ternyata Fit Family. Selanjutnya ya, apakah informasi ini fakta atau mitos bahwa ibu hamil yang sering mengonsumsi minuman dingin ternyata bisa membuat janinnya ini yang dikandung mengalami kebocoran jantung? Mitos juga. Masih mitos Fit Family. Kenapa bisa mitos? Silakan diluruskan dokter. Ya, minum dingin itu kan larinya ke saluran cerna, ya, ke tenggorok, kerongkongan ya, esofagus, lambung, usus, kemudian anus, atau dia ke urin ya kalau minum. Jadi nggak langsung ke rahim ibu, ya. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan minum dingin dengan masalah jantung. Mungkin dinginnya alkohol dok. Kalau gitu Kalau mungkin alkohol kan. aja. Nah itu nggak boleh gitu. Terakhir nih sebelum ada Angie tampilkan sebuah video. Benarkah mixed marriage itu bisa menyebabkan anatomi anak jadi berbeda dan ada kemungkinan penyakit jantung? Mixed marriage gimana? Mixed marriage jadinya beda ras. Enggak sih.
Harusnya nggak ada hubungan hubungannya. langsung. Tapi kalau masalah resus bisa. Oh. Resus positif negatif. Resus ya, dengan- tapi nggak terkait dengan masalah jantung. Wanita bule. Berarti mitos ya, Dok Mitos, ya. ya. Oke, dijawab ternyata semuanya hari ini fakta atau mitosnya semuanya dibabat habis sama Dokter Piprim. Mitos. Baiklah, terima kasih Dok untuk main-mainnya hari ini fakta dan mitos dalam wasiat. Nah, tapi Angie masih ada video lagi nih yang bisa kita saksikan bersama-sama dan juga bisa langsung diberikan komentar. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Silakan Dok ditanggapi. Apakah itu biasa terjadi di dunia penyakit jantung anak? Iya. Jadi ini termasuk penyakit jantung bawaan kompleks ya, yang tipenya adalah varian dari hypoplastic left heart syndrome. Nah ini memang tadi betul 3 kali operasi, tapi mengapa tidak terdeteksi cepat ya? Mungkin tidak dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen pada umur 24 sampai 48 jam ya. Karena itu sebetulnya kalau HLHS bisa terdeteksi dengan pemeriksaan saturasi. Bisa jadi pada saat dilihat anaknya seperti nggak biru ya, karena itu bisa menipu ya. Dokter ahli sekalipun bisa tertipu kalau pakai matanya doang ya, pakai penglihatannya doang. Tapi kalau dengan alat saturasi, nah ini pentingnya screening pulse oximetry biasanya pada usia 24 sampai 48 jam. Ya, kelainan seperti ini harusnya terdeteksi dari usia 2 hari tadi. Yes. Kalau dia nggak dilakukan, pulang begitu aja, orang tuanya melihat anaknya oke-oke aja, minum oke, nggak biru banget, ya. Kan biru itu relatif kalau pakai mata ya. Iya, betul. Kalau anemi, anaknya juga nggak kelihatan biru, ya. Nah, itu makanya pentingnya screening pulse oximetry tadi. Ya, di 24 sampai 48 jam, 24 1 sampai 2 hari. Iya, berarti setelah menginap 1 malam kita akan ngelihat, jangan abai pokoknya Fit Family ya. Selanjutnya video yang satu ini. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Sebenarnya video yang baru saja kita saksikan ini adalah gambaran apa yang tadi sudah dijabarkan sama Dokter Piprim ya. Seperti mengulang lagi nih informasinya. Tapi itu berarti adalah bukti bahwa ada kejadian seperti itu sampai tadi di-share di media sosial gitu ya Dok ya. Dan itu adalah berarti gejala-gejala yang sangat umum dan sangat pasti mengenai PJB ya Dok ya. Jadi jangan abaikan buku PING, kurva pertumbuhan bayi. Itu dari kurva itu kita bisa deteksi secara simpel ada anak-anak itu kemungkinan menderita penyakit jantung bawaan atau tidak ya. Selain tadi pulse oximetry untuk ngecek penyakit jantung bawaan biru kan. Kalau untuk yang tidak biru kurva pertumbuhan tadi. Karena masalah yang sakit jantung tidak biru itu biasanya masalah utamanya di berat badan. Dokter anak sudah mencurigai duluan, dirujuk ke kami memastikan ini ada sakit jantung bawaan atau tidak. Dengan alat tertentu. Ya dengan alat USG jantung tadi. USG jantung. Ya. Dokter bawa nggak? Ada bawa. Wah, nah nih karena Dokter Piprim bawa, saya kayaknya pengen ngeliat langsung cara prakteknya biar kita bisa tahu pemeriksaan jantung terhadap anak itu bagaimana anak yang sehat dan bagaimana nanti gambarannya untuk anak-anak yang butuh rujukan untuk penyakit jantungnya. Berarti habis yang ini ya Dok ya. Sesaat lagi hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Don't go anywhere. Waktu Indonesia Sehat is back bersama dengan Angie, Dokter Ngabila, dan di studio lagi ramai banget. Bukan hanya dokter tamu kita, tapi ada pasien cilik di sini. Halo sayang, gitu. Halo Fit Family. Nah, Adanya apa? dia bisa. Ini adalah Ade Abbas namanya ya, yang akan menunjukkan sama kita semua dengan Dokter Piprim ini membawa sebuah
alat yang bisa melakukan pemeriksaan jantung ya dok ya? Oke, jadi alatnya alat apa dulu dok? Ini namanya echokardiografi atau USG jantung ya. Jadi bisa untuk memastikan apakah jantung anak ini sehat ataukah dia punya penyakit jantung bawaan. Ya, dia bisa melihat ada bocor, ada penyempitan, pembuluh yang terbalik, ya, ada tekanan yang tinggi, seperti itu. Alatnya simple, seperti USG biasa. Iya sayang. Terus jadi kita taruh di dadanya, ya. Nah ini kan udah tergambar hasilnya, kita bisa lihat jantungnya bergerak, ya. Kita nilai ada pembengkakan ruangan atau tidak, ya. Serambinya di posisinya atau terbalik, ada kebocoran atau tidak, ya. Kalau secara sekilas, misalkan ini tidak ada ruangan yang bengkak, ya, tidak ada kebocoran, ini oke, kita bisa kasih color di sini. Doppler. Ya. Apa itu dok? Ini echonya untuk melihat kalau ada kebocoran akan kelihatan di situ, ya. Ada penyempitan juga kelihatan, ya, sehingga kita bisa melihat apakah ada kelainan atau tidak. Jadi pemeriksaan echo pada bayi itu biasanya berkisar bisa antara 15-20 menit. Tapi kalau kasusnya sulit bisa sampai 30 menit atau lebih, ya. Dan yang penting kita bisa memastikan apa diagnosisnya, ya. Jadi karena untuk penyakit jantung bawaan tata laksananya sangat tergantung dengan penyakit diagnosisnya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan rencana tata laksana kalau tidak jelas diagnosisnya apa. Nah, adik Abbas ini kan umurnya belum 1 tahun ya dok, Mbak ya. Yeah. Apakah sedini itu memang dilakukan pemeriksaan jantung dok? Bisa. Abbas ini justru waktu umurnya baru beberapa hari, sepulang dari rumah sakit sudah dilakukan pemeriksaan echo. Hanya berapa hari? Ya, karena untuk memastikan screening aja bisa juga screening. Jadi USG ini termasuk alat yang sangat aman karena tidak ada radiasi. Bahkan bayi prematur juga nggak ada masalah. Dan alat ini untuk bayi aja atau anak dok? Bayi dan anak. Sampai bisa. usia berapa berarti 8? Oh, anak itu kan 18 tahun ya. Oke. Ya. Berarti under 8 bukan, berarti alatnya akan tetap sama even Kalau dia 16. Ya, nanti bedanya di jenis probe-nya. Oke. Kalau untuk dewasa, probe-nya tentu untuk dewasa ya. Kalau ini bisa untuk bayi dan anak. Nah, semakin dia beranjak dewasa, dok, apakah ada tanda-tanda lain yang bisa terbaca dari alat ini? Sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Cuman kalau pada bayi dan anak itu karena sebagian besarnya penyakit jantung bawaan, maka dokter jantung anak itu biasanya fokus di kelainan anatominya. Ya, fungsinya itu ya nggak terlalu sedetail pada pemeriksaan pada orang dewasa. I see. Kalau pemeriksaan dewasa itu kan lebih fungsionalnya, ya. Kalau pada bayi dan anak itu anatominya, ya, karena itu yang paling penting. Karena kalau dia ada kelainan anatomi, penyakit jantung bawaannya sifatnya struktural, mungkin ada bocor yang perlu ditutup, ya. Baik penutupannya melalui operasi ataupun tanpa operasi. Yang EKG, USG jantung itu dok? Sayang. Udah. Iya. Halo. Ih, ketawa. Lanjutnya gimana dok tadi? Kalau yang EKG atau USG jantung? Nah, bedanya EKG itu untuk melihat fungsi listrik jantung. Jadi jantung itu kan ada anatominya, ada bentuk fisiknya, ada listriknya. Listrik itu untuk menentukan irama jantung itu berdetak, ya. Bisa cepat atau bisa lambat. Ada gangguan listrik, nah itu ketahuannya lewat EKG. Tapi EKG tidak bisa memastikan kelainan anatominya. Jadi kalau ada bocor, ada penyempitan, itu dipastikannya lewat USG jantung. Kapan dok dibutuhkan EKG dan USG itu?
ketahuannya? Ya, sebetulnya semuanya itu namanya pemeriksaan penunjang. Ya, kalau kita dokter kan biasanya mendiagnosis melalui anamnesis dulu, tanya jawab dulu ya. Kemudian pemeriksaan fisik pakai stetoskop atau perkusi misalkan ya. Kemudian kalau kita curiga ada masalah jantung, masalahnya apa nih? Kalau masalahnya adalah detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu lambat, ya kedengaran dari stetoskop, pemeriksaan yang paling dibutuhkan adalah EKG untuk lihat listriknya. Apakah ada blok di situ, ya? Blok itu ada hambatan dari perjalanan listrik jantungnya, atau ada kelainan yang membuat listrik jantungnya itu terlalu cepat berdetak, ya, terlalu cepat berdetak. Nah itu juga nggak boleh, kan? Pada anak itu maupun dewasa ada batas minimal dan batas tertinggi, ya. Tapi kalau secara listriknya bagus, kita cuma dengar bising jantung, memastikan kelainan anatominya dengan alat ekokardiografi ini. Jadi semua itu adalah penunjang, tapi yang ada pemeriksaan awal yang menentukan berarti dia arahnya kemana ya dok ya. Baiklah kalau begitu Fit Family, nggak terasa ya udah 1 jam ini kami menemani kebersamaan kita di weekend kali ini. Dokter mau menyampaikan apa sama Fit Family mengenai penyakit jantung bawaan pada anak? Silakan untuk ke kamera yang ini. Ya, jadi untuk pemeriksaan jantung pada bayi dan anak ya, ekokardiografi ini salah satu tools atau alat yang sangat penting karena bisa memastikan ya, kalau kita curiga ada masalah penyakit jantung, misalkan dari berat badan yang tidak naik atau warna sekitar mulut dan ujung jari tangan kakinya biru ya. Nah itu untuk memastikan masalah jantungnya apa itu dengan pemeriksaan ekokardiografi. Tapi kalau ada yang curiga masalah listrik jantung, anaknya keluhannya adalah detak jantungnya sangat cepat atau sangat lambat, nah itu dengan pemeriksaan EKG. Tapi semua itu nanti digabung jadi satu oleh seorang konsultan jantung anak untuk menegakkan diagnosisnya. Ya, jadi kalau sudah tegak diagnosis, baru nanti kita rencanakan tata laksananya seperti apa. Jadi itu mungkin gambaran secara umum ya masalah penyakit jantung pada anak. Dan sekarang para orang tua nggak usah terlalu khawatir ya, karena sebagian besar penyakit jantung bawaan itu sudah bisa diatasi di Indonesia ya, baik melalui operasi maupun tindakan intervensi tanpa operasi. Terima kasih banyak dok, Mbak terima kasih banyak ya, Adek Yaya dan Adek Abbas, Dokter Nabila juga terima kasih. Untuk hari ini ingat ya, jadi Fit Family yang namanya pemeriksaan itu jangan khawatir karena tidak ada radiasi, juga tidak berasa sakit ya kan sayang. Tuh dikonfirmasi sama si Adek. Pokoknya ini adalah cara baiknya kita orang tua untuk melakukan yang namanya pemeriksaan di awal, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya dan ada penyesalan di kemudian harinya. Kalau begitu sampai ketemu seperti biasa Sabtu dan Minggu jam 9 pagi tentunya dengan dokter tamu dan juga dengan tema kesehatan lainnya. NJ signing out, dadah. Terima kasih banyak dokter terima kasih. Waktu Indonesia sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Dadah, dadah Fit Family.